Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Oke, seperti biasa kali ini aku akan membahas soal-soal TWK lagi atau tes kemampuan dasarnya ya. Nah, semoga soal-soal ini menjadi tambahan belajar buat teman-teman dalam persiapan menuju ujian. Nah, bagi teman-teman yang belum ujian tetap semangat ya, tetap optimis. Oke teman-teman, nah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan bantu like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita masuk ya ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kalimat di atas merupakan isi Undang-Undang 1945 pasal. Oke, bagi teman-teman yang hafal pasal-pasalnya ya itu tahu ya kira-kira bumi, air dan kekayaan alam tuh sebenarnya masuk ke pasal berapa? Oke, di sini masuk ke pasal 33 ayat 3 dan teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa pasal 33 ayat 3 ini berisi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu untuk pasal 33 ayat 3. Nah, kalau 32 ayat 2 ini berisi tentang negara menghormati nih ya, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Oke. Kalau untuk pasal yang 33 ayat 1 ini tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi dia membahas tentang perekonomian ya, pasal 33 ayat 1. Kemudian pasal 34 ayat 1 tentang fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara, dan pasal terakhir 34 ayat 2. Oke. Itu tentang negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Jadi dihafal aja masing-masing misalnya ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Jadi jawaban yang benar di sini adalah option C. Oke, teman-teman bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hak warga negara untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga diatur dalam undang-undang. Kira-kira ini pasal berapa sih? Ya kan? Nah, oke, kalau pasal 27 nggak mungkin ya. 27 ini nggak ada hubungan dengan pasal 27, nggak masuk. Berarti ini antara pasal 25, 26 ayat 2 atau 28B ayat 1. Nah, kira-kira menurut teman-teman antara A, B, dan D ini adalah pasal 28 ayat 1. Nah, di sini jelaskan bahwa pasal 28 ayat 1 ya tentang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dari perkawinan yang sah. Ini aja pasal 28B ayat 1. Oke. Terus kalau pasal 27 ayat 2 itu sudah jelas ya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Kalau pasal 25 syarat menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dalam undang-undang tentang masalah kehakiman gitu. Kalau pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Oke, terus terakhir ada pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini tentang keagamaan nih. Kalau pasal 29 ini ada ayat 1 dan ayatnya 2 juga kan gitu. So, jadi jawaban yang benar adalah option D. Oke, untuk soal nomor 3
Isi dari pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah: A. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Oke. Yang B. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, tadi kita ada membahas tentang bahasa daerah ya. Kalau bahasa daerah tadi itu taruhnya di pasal 32 ayat 2. Oke. Jadi ini udah terjawab juga ya untuk soal nomor 3 ini, bahwa pasal 32 ayat 2 ini negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Oke, jadi ini jawaban lebih tepat adalah option B. Oke. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman juga bisa lihat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 20 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintahan penduduk militer Jepang. Peran 7 orang istimewa Jepang ini adalah, nah, sebagai pendengar jika ada masalah, B sebagai pembuatan keputusan, bukan ya, C memberikan nasihat atau permasalahan dibahas, D sebagai pengamat, dan E sebagai komentator. Ini bukan, juga bukan. Nah, bisa jadi antara C sama D. Kira-kira menurut teman-teman lebih tepat yang mana? Adalah yang option D. Jadi di sini 7 orang anggota istimewa tadi perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja ya. Jadi memang jawabannya lebih tepat adalah option D. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, dan diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan sementara akan dilakukan oleh A. MPR, B. DPR, C. semua menteri, D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perekonomian. Nah, ini kira-kira siapa? Kalau yang menugaskan itu ya udah pasti MPR ya, yang memberhentikan atau dia nanti wakil presiden ini dan presiden ini tidak dapat melakukan kewajibannya, nanti yang berwenang itu MPR. Tapi kalau tugas kepresidenan sementara digantikan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Dan bisa dilihat yang bagian ininya. Oke. Nah, selambat-lambatnya 30 hari setelah itu baru MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi dia nanti ada kandidatnya dua pasang, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oke, jadi intinya nanti yang mengadakan itu MPR, tapi diusulkan oleh partai politik ya, partai politik atau partai gabungan. Jadi untuk sementara waktu itu tugasnya bakalan dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Pertahanan. Oke, jadi jawaban lebih tepat itu adalah option D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam pembangunan ekonomi, maka sistem, jadi ini spasinya digabung ya. Maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Hal itu dimaksud dari A. Pancasila sebagai pragma pembangunan ekonomi, ya kan? Ini B. Pembangunan sosial budaya, pembangunan pertahanan keamanan, pembangunan politik, dan reformasi. Nah, ini udah jelas ya kalau misalnya pertahanan nggak mungkin. Ini kan dia membahas tentang pembangunan ekonomi. Ya kan, reformasi juga nggak mungkin, apalagi sosial budaya.
dan ini lebih tepat antara A sama D. Nah, tapi lebih tepat karena dia membahas ekonomi, ya udah pasti tentang pembangunan ekonomi ya. Oke, jadi jawaban lebih tepat ini adalah option A. Oke teman-teman, nah next soal berikutnya, Pancasila sebagai paradigma artinya A. Pancasila menjadi landasan dasar pemerintahan untuk menyelenggarakan negara. B. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur. C. Pancasila menjadi landasan kehidupan dalam kehidupan warga negara. D. Pancasila menjadi pedoman kehidupan warga negara. Oke, pedoman. Dan E. Pancasila menjadi pegangan hidup. Jadi nanti ada pegangan, pedoman, landasan, atau secara normatifnya gimana? Oke, maaf tercoret ya. Atau sebagai landasan dasar pemerintahan untuk menyelenggarakan negara. Nah, oke, kira menurut teman-teman jawaban lebih tepatnya mana? Adalah option yang bagian B ini. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan sebagai tolak ukur. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah option B. Oke, di sini teman-teman juga bisa lihat pembahasannya ya. Next soal berikutnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut dengan BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya, dengan memperhatikan pertimbangan titik-titik dan diresmikan oleh siapa. Nah, kalau pertimbangannya ini udah pasti pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah, ya kan? Nah, jadi yang ada DPD-nya itu di antara option B, C, dan D. Nah, terus kita lihat juga diresmikannya oleh si Presiden. Nah, ini terdapat dalam pasal 23F ayat 1 bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ya, dan diresmikan oleh Presiden. Jadi ada 3 buah di sini ya, DPR sebagai dipilih oleh DPR, dipertimbangkan oleh DPD, dan diresmikan oleh Presiden. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Penulisan tanda baca dalam kalimat-kalimat berikut ini benar. Jadi di sini kita mencari kecualinya, berarti kalimat yang salah. Oke, kita baca yang option A dulu. Di dalam tasnya terdapat buku, ini buku ya, buku, pensil, dan penghapus. Nah, ini benar. Oke, yang B, ia bukan ingin membeli kamus, melainkan ingin membeli buku cerita. Nah, kalau yang option B ini kan dia ada berhenti sejenak kan, ia bukan ingin membeli kamus, berarti kan ada spasi seharusnya di sini. Baru kita lanjutkan melainkan ingin membeli buku cerita gitu. Oke, tapi kita lihat yang lain dulu. Yang dibutuhkannya titik 2 buku, pensil, dan penghapus. Oke, ia ingin membeli buku cerita kalau mempunyai uang yang cukup. Ya, tidak ada kalimat yang tanda baca yang aneh di sini ya. Kalau mempunyai uang cukup, berarti koma kan, ia ingin beli kamus. Jadi seharusnya yang option B ini ada tanda komanya dulu, tanda bacanya, biar lebih enak untuk melanjutkan kalimat berikutnya. Jadi ini yang salah atau yang kecualinya, yaitu option B. Oke, di sini teman-teman juga bisa lihat pembahasannya untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara selanjutnya yang didahulukan oleh kata melainkan. Nanti ya kalau ketemu dalam soal ada kata melainkan atau tetapi, biasanya itu harus ada tanda baca koma, melainkan, tetapi. Ingat aja kalimat ini tuh. Oke, untuk soal nomor 10 ini PR, silahkan jawab dan jawabannya tulis aja di kolom komentar. Dan semoga untuk 10 soal ini ya bermanfaat buat teman-teman. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.